Mungkin itu Mas ya. Pembahasan itu napa? Fikih yang selanjutnya kan Oke, ya. Jadi setelah akidah, Nah, kita bahas tentang fikih. kalau yang fikih Nah, ini mungkin gaya bahasanya di kitab Said ini. Abdul niku memang langsung itu apa yang langsung wajib itu. Makanya hasal Oh, yajibu ala mukallafin ada ima aujabahu alaihi. Jadi wajib atas mukallaf lagi ya. melaksanakan segala yang telah diwajibkan oleh Allah atas dirinya, atas mukallaf tersebut. Jadi bahasanya ki wis pokoknya wajib-wajib ada dulu gitu. Harus tahu Harus mukallaf tahu ini harus wajibnya tahu nih apa wajibnya, gitu, yang kayak harus gitu. dia tunaikan. Gitu. Nggih. Katakanlah yang awal-awal tadi kan harus memahami tentang Basic, Islam kan gitu kan segala macam. Baru yang ini melaksanakan. melaksanakan. Berarti kan dia rohnya fikih di sini di Ya, kitab ini kan ngoten. Berarti bahasnya tentang sholat ini. Nggih, nanti di sini ke belakang lagi tentang rukun-rukun sholat, tentang apa itu syarat-syarat sholat yang membatalkan sholat, terus termasuk juga wajib untuk memerintahkan orang yang kalau dia lihat itu meninggalkan kewajiban. Ini kok wonten tentang mriki juga. Ada juga dibahas tentang. Nggih. Kalau dia meninggalkan kewajibannya ya hukuman, dosa-dosanya dia harus. Katakanlah mungkin mungkin yang ini saya temukan di Sulam juga nggih Mas. Katakanlah itu memang Sayyid Abdullah bin Husain niku katakanlah kan tadi yang di akidah kan Anda harus kuatin dulu nih akidahnya. Nah, di situ terus juga nanti kan pembahasan tentang murtad. Di mana nyun sewunya itu kan ada orang yang akidahnya rusak, Berarti kan harus dijelasin nih, mana yang wajib, mana yang terlarang kan, Berarti kayak rohnya agama itu kan ada perintah, ada larangan. Ada larangan. Dan itu dijelaskan di sini. Nggih. Itu kan yang bagian akidah tadi, Mas. Ya. Nah, yang bahasan fikih tadi kan nanti di sini malah kalau nanti kamu melihat orang yang meninggalkan kewajiban, nah itu kamu harus gimana? Berarti harus ada tindakan juga. Berarti ada juga katakanlah itu nggak cukup untuk dirimu sendiri, tapi juga ada untuk bagaimana kalau kamu melihat yang telah melakukan larangan, bahasanya kan. Oke, kamu mungkin bahasanya, kamu udah melakukan perintah, tapi kalau kamu berhadapan atau nyon sewunya itu kepleset ke hal yang larangan gimana? Berarti harus juga ini dijelaskan di situ. Nggih, katakanlah niku. Itu berarti gambaran keduanya di kitab ini. Nggih. Niku kan fikih. Keterangannya yang lebih ini Mas, apa namanya? Selain larangan, perintah tadi. Bagian kedua apalagi yang dibahas di sini? Baru nih kalau di di bagian fikih ya Mas ya. Mungkin masih sama sih kayak kitab-kitab fikih biasa gitu nggih. Tentang sholat, waktu sholat, terus wudhu lagi, katakanlah terus gitu. Baru nanti kalau sebelah tak lihat ini. Bagian apa? Daftar isinya. Daftar isi sih Mas. Di samping sih Mas, bahasanya tuh kayak pengetahuan fikih sebagaimana yang kita tahu sih nggih, waktu sholat, terus napa niku fardunya wudu, terus apa itu? Syaratnya sholat, istinja, mandi besar, segala macam kan. Termasuk syaratnya sholat yang membatalkan sholat. Bahkan di sini kalau mungkin ini Mas, ada yang saya apa yang itu yang katakanlah itu pembahasan tentang fikih, tapi dia sudah ada nada-nada tasawuf atau akidahnya. Karena di sini kalau di saya kalau ada faslon fi suruti kubuli sholat, berarti syarat bagaimana sholat itu diterima. Iya. Nah, kebanyakan jadi kita nggak hanya fikih aja itu tadi. Bahasanya itu fikihnya itu bernada tasawuf lah, segala macam kan Karena kan ya sewu kalau kita belajar paling dasar kan kita taunya syarat wajib sama syarat sah. Kan Mas. Terus baru rukunnya kita melakukannya kan gimana? Tapi pernah nggak kita belajar syarat supaya salat diterima? Kan kita mungkin selama ini hanya pengetahuan kalau syarat sholatnya gimana, rukun sholat. Tapi bagaimana kalau kita melakukan sholat itu sampai diterima atau
apa enggak kan apa gitu. Enggak, gitu. Itu kan gitu. Harus ada pengetahuannya itu. Enggak, ternyata di sulam nggak dibahas kayak gitu. Meskipun nanti kalau beberapa di kitab-kitab tasawuf yang besar-besar niku Mas, sebenarnya ngoten niku nggih dibahas. Maka niki nggih kita dasaran tapi pun bahas ngoten. Yo, ibaratnya nggih dasar aslinya. Nggih memang dasar, kita dasar tapi yo kalau sudah sampai tasawuf itu kan juga perlu pengetahuan. Nggih, pun jeru biar jeru. Nggih. Oke, ke bagian ketiganya Mas dari mungkin ya. Oke, mungkin yang lebih pembahasan niku nggih yang tasawuf nggih. Kalau di sini yang sangat mungkin niki yang seperti yang saya tadi bilang ya Mas. Kalau pada dasarnya kan kalau tadi 3 bagian dari sulam ini kan akidah, fikih sama tasawuf nggih. Di akidah itu ya penjelasan bagaimana perintah supaya akidah itu bagaimana kan ngoten toh. Penguatan itu sampai hal yang nyun sewunya negatif. Ketika dalam hal akidah seperti kemurtatan itu nggak dijelaskan kan, ya. Termasuk fikih, orang yang meninggalkan fikih bagaimana, meninggalkan kewajiban bagaimana. Nah tasawuf juga mungkin polanya hampir begitu Mas. Dimana kalau di sini faslun fi sifatil mahmudah wal madmumah. Jadi pasal menerangkan tentang sifat-sifat yang terpuji dan tercela. Yang tercela. Berarti 2 sisi lagi ini gimana? Oh, iya. Berarti mungkin kalau mau jujur struktur dasarnya itu 3 bagian tadi nggih. Nah, di setiap bagian itu ada menjelaskan hal yang paling wajib banget sampai hal yang paling buruk banget ya gitu. Jadi berarti itu memang pripun nggih. Pengarangnya itu memang kamu harus kenal dua-duanya dulu biar kamu itu hati-hati kan gitu. Jadi yo kalau untuk kalangan pesantren ya, kepala santri kitab ini ya kayak tadi sampean bilang. SMP itu paling ya, MTS itu dipelajari. Ini kalau untuk yang awam, untuk yang apa namanya pemula, sekalipun dia mahasiswa, ya barangkali dia juga harus. Katakanlah memang saya kira itu tentu paham. Ibaratnya itu kan katakanlah kita seringnya mungkin ya Mas ya, yang saya pahami sendiri. Kebanyakan kan kalau kita mempelajari ilmu agama itu Mas kan kita kadang sepotong-sepotong ngoten ya. Yo fikih tok, akidah tok, terus tasawuf tok. Kadang nyon sewunya itu beberapa orang yang awam lah itu, kadang nggak korelatif, kan ngoten nggih. Makanya kan sebenarnya kan malah dari ilmu agama semuanya kan penting gitu Mas. Iya, ya semua penting harus dipelajari, harus diketahui. Katakanlah ya sulam ini hadir sebagai kitab yang sebenarnya kecil, ringkas, cuman setipis ini. Tapi memuat 3 hal tersebut di mana ya orang perlu lah sekitar entah itu awam kita mau setua apapun kan kita juga perlu ilmu gitu. Bahkan juga pembahasannya itu ya memang sudah pernah dijelaskan tapi ya adalah tambahan-tambahan lain yang sekiranya itu enggak ditemukan di beberapa kitab lain. Ya, kayak tadi pembahasan murtad, terus syarat diterimanya sholat, terus termasuk lah yang coba balik yang tasawuf tadi Mas. Iya. Kan tadi mau saya jelaskan ada sifat terpuji ada tercela. Di sini dijelaskan min ba'dil ma'asil qalbi. Jadi sekian ada penjelasan beberapa pasal itu maksiat gitu. Jadi menjelaskan maksiat dulu. Jadi memang hal-hal yang nyon sewunya itu buruk-buruk itu ya perlu diterangkan untuk bagi kita gitu. Kayak apa maksiat hati, maksiat masil butun, maksiat perut, maksiat mata, maksiat lisan, maksiat kuping, maksiat tangan, sewu maksiat kemaluan juga ada gitu. Dari seluruh anggota badan itu selalu anggota badan. Ya dijelaskan iku iso maksiat apa. Bahasanya kan memang kalau dulu pas saya aliyah Mas, saya ngaji ini katam. Kalau yang nyon sewu kalau di MTS kan memang karena Bandungan guys sistemnya kan pas Pak Yai datang aja terus kebanyakan ya memang kalau Bandungan nggak terlalu hatam guys. Tapi kalau pas Sorogan itu alhamdulillah sulam itu saya hatam ngoten niku. Ya walhasil nggak tahu awal-awal murtad terus tentang fikih aja terus ternyata balik lagi pembahasan tentang hati gitu. Tentang perilaku kita maksiat kabeh itu kok kayak sering pelaku aja kan.
Iya ya. Kalau Nggih. kita semakin banyak tahu, sebenarnya Nggih. kita juga nggak tahu sebenarnya. Nah, Termasuk kita sebagai seorang Muslim mungkin selama ini sudah melakukan sholat, nggih. melakukan perintah ataupun menghindari larangan, tapi Nggih. juga kadang pengetahuan kita tentang hal itu ya kok masih kurang. Nah, nggih. Nah, mungkin ya betul kalau dari kita lahir Nggih. itu sampai kita mau meninggal, kewajiban kita ya untuk menuntut ilmu itu. Nggih, katakanlah. Kula malah pas pasnya kemudian kan pas sebelum saya ngomong ini kan saya juga mau nyari beberapa keterangan tentang pengarang niki, Mas. Ya. Nah, oh iya, itu tadi di awal kita belum nggih. bicara tentang pengarangnya ini. Nggih. Monggo, Mas.